adik-adik, kita bersyukur pada sore hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita yel-yel dulu ya. Yelnya seperti ini. Kalau kakak bilang haleluya, kalian bilang puji Tuhan ya. Kalau kakak bilang puji Tuhan, kalian bilang haleluya. Oke, siap ya. Tapi haleluyanya seperti ini, haleluya ya. Kalian bilang puji Tuhan. Kalau kakak bilang puji Tuhan, kalian bilang haleluya. Oke, siap ya. 1, 2, 3, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita nyanyi lagu Bapakku Datang. Percaya
kami mau menari, kami mau melompat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mulai dan kami mau memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Oke, tetap bangkit berdiri adik-adik. Kita nyanyi lagu Ku Daki Daki Daki. Semua dengan gerakan yang terbaik buat Tuhan ya. Satria Kerajaan Allah. Oke, semuanya ya. Satria Kerajaan Allah. Kita angkat pujian, Ku Buka Hatiku.
manis dan kita mendengarkan firman Tuhan. Oh, bagaimana adik-adik? Tetap bersuka cita? Amin. Amin. Oke, sekarang adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelumnya adik-adik kakak mau tanya dulu. Adik-adik sudah siapkan pulpennya, bukunya, atau pensilnya? Dan yang paling penting adalah Alkitabnya. Sudah siap semuanya? Oke, kalau semuanya sudah siap, sudah ditaruh di mejanya, sekarang adik-adik kita bersama-sama lipat tangannya, tutup mata. Oke, kita mau apa adik-adik? Nah betul, kita mau berdoa. Oke, sama-sama kita berdoa yuk. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini kami bisa beribadah kembali walaupun masih secara online ya Tuhan, tapi kami tetap bersuka cita. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua ya Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengarkan dan berikan kami hati yang mau menuruti setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah segala apa yang kami sampaikan semuanya itu seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saatnya kita mau membaca firman Tuhan. Nah,
Sama-sama adik-adik di rumah kita mau buka Alkitab kita di kitab Mazmur. Sebelumnya kakak tanya dulu, kitab Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa adik-adik? Ya, betul. Perjanjian lama. Nah, adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita buka di kitab Mazmur pasal 27. Pasal 27 ayat 7 sampai 9. Nah, kakak tunggu nih, adik-adik di rumah bisa buka Alkitabnya ya. Oke, sudah dapat adik-adik? Kita buka. Kita bersama-sama membaca ya. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Oke, amin. Semua yang di rumah bisa bersama-sama berkata bersama kakak, amin. Oke, judul firman Tuhan yang mau kakak sampaikan pada sore hari ini yaitu Tuhan Yesus penolongku. Siapa di sini yang pernah ditolong sama orang-orang di sekitar kita? Mau itu kakak, mau itu adik, ataupun orang tua kita di rumah. Siapa? Siapa yang pernah ditolong? Angkat tangan. Oh, wah banyak di rumah yang pernah ditolong. Oke, kalau memang pernah ditolong siapa? Waktu itu ditolongnya itu kenapa? Atau mungkin adik-adik sedang mengalami masalah dalam belajar. Karena sekarang ini karena di tengah pandemi kita semua adik-adik pasti di rumah sedang belajar secara online. Nah, tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah pasti banyak. Nah, tidak semua PR yang kita bisa kerjakan itu bisa kita kerjakan. Pasti ada PR atau tugas-tugas yang diberikan guru-guru kita yang kita tidak tahu. Nah, siapa yang menolong kita? Biasanya orang tua yang menolong kita. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan PR-PR kita? Karena di situ ada didampingi oleh orang tua. Nah, kalau kita sudah ditolong sama orang tua, apa yang harus kita ucapkan? Apa? Terima kasih. Nah, setelah itu mungkin kita pernah mau mandi atau apa, kita mau kerja ke membersihkan tempat tidur. Mungkin adik-adik yang di rumah masih kecil-kecil belum bisa membersihkan sendiri. Pasti dibantu atau ditolong sama orang tua di rumah atau kakak di rumah. Atau mungkin kita sendiri yang pernah menolong orang tua. Misalnya di rumah mama capek, kita bantu. Ma, saya mau bantu mama, saya mau bersihkan rumah, saya mau menyapu deh. Atau saya mau ngepel deh, enggak apa-apa. Itu perbuatan yang terpuji. Siapa di sini yang suka bantu orang tuanya di rumah? Angkat tangan. Wah, saya kakak. Wah iya, puji Tuhan. Kalau adik-adik di rumah mau bantu orang tuanya, mau bantu kakaknya di rumah. Bukan malah menyusahkan orang tua. Mana mamanya sudah capek-capek membersihkan, dihambur mainannya. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh ya adik-adik. Kalau di rumah harus pintar bantu orang tua, harus bangun pagi-pagi, bersihkan tempat tidurnya. Tapi sebelumnya kalau kita bangun pagi, setelah kita buka mata, kita harus apa dulu adik-adik? Harus berdoa, mengucap syukur
bersyukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah membangunkan kita. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita semuanya berkat pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, orang-orang yang membantu di sekitar kita itu semua Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memakai mereka untuk menolong kita. Misalnya, kakak punya cerita nih. Suatu hari ada seorang anak bernama Adi. Siapa di sini bernama Adi? Ada enggak? Ada enggak yang bernama Adi? Nah, kakak punya cerita nih. Suatu hari Adi belajar, dia sedang naik sepeda. Kira-kira ada yang punya sepeda di rumah? Angkat tangan. Wah, Darren katanya punya sepeda di rumah. Wah, yang lain di rumah pasti punya sepeda juga ya. Yang punya sepeda, hati-hati ya kalau lagi naik sepeda, apalagi di jalan-jalan yang umum, jalan raya ya. Perhatikan mobil atau motor yang lewat. Nah, tidak seperti Adi. Pada saat dia sudah merasa dirinya pintar naik sepeda, dia balap sepedanya. Dia balap sepedanya, tiba-tiba dia menghantam batu. Pah! Dia jatuh. Wah, pas dia jatuh dia menangis. Saya jatuh, kaki saya luka. Pada saat dia kesakitan, tiba-tiba ada seorang bapak yang menolong dia. Wah, bapak itu lari melihat Adi, dia mengangkat Adi lalu dibersihkan luka-lukanya Adi. Pada saat dibersihkan, setelah itu Adi merasa tenang lagi. Bapak itu mengatakan, "Anak, jangan menangis ya. Kamu sekarang bisa pulang. Hati-hati ya naik sepedanya." Di situ Adi akhirnya merasa lega sekali. Dia merasa berterima kasih sama bapak itu. Wah, terima kasih ya Om, saya sudah ditolong. Kalau bukan Om, saya mungkin sudah tidak bisa jalan ini. Saya kesakitan, kaki saya luka. Ini adalah salah satu contoh buat adik-adik. Bapak yang ada yang saat itu menolong Adi, itu adalah berkat pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang menggerakkan Bapak itu untuk menolong Adi. Begitupun dengan adik-adik yang ada di rumah. Kalau adik-adik sedang kesusahan, kalau adik-adik sedang merasa sedih, pasti Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menolong, untuk menghibur adik-adik yang ada di rumah. Setelah itu kalau adik-adik merasa tertolong, kalau adik-adik sudah ditolong sama Tuhan Yesus, jangan lupa mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, nah hari ini kita belajar bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, kita mau susah, kita mau senang, Tuhan Yesus selalu menjadi penolong kita yang setia. Adik-adik jangan pernah lupakan Tuhan Yesus ya. Jangan pernah juga melupakan orang-orang yang telah menolong adik-adik. Siapapun itu, baik itu orang tua, baik itu kakak, adik, atau teman-teman adik, teman-teman kak, semua yang ada di sekitar adik-adik semua, atau teman-teman bermain kah, teman-teman sekolah kah, ya jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan Yesus berikan. Bahkan nafas kehidupan, kita bisa bernafas, di pagi hari kita bangun, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak, bahkan kita bisa main. Itu semua karena kasih anugerah
Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Amin. Oke. Sekian firman yang sudah kakak sampaikan buat adik-adik. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang baru buat adik-adik semua. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu terus mengucapkan terima kasih buat siapapun yang telah menolong adik-adik. Dan terlebih dari itu kita harus terus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, yaitu Tuhan pencipta kita semua. Amin. Amin. Nah, sekarang kakak mau berikan tugas buat adik-adik yang ada di rumah untuk menghafal ayat hafalan. Dede kakak menghafal lagi. Ih, tidak boleh begitu nah. Menghafal ayat hafalan itu adalah seperti pelajaran buat kita untuk rajin menghafal. Nanti kalau adik-adik dari kecil bisa menghafal ayat hafalan, sampai besar kita bisa lebih mengetahui lagi isi-isi Alkitab. Nah, karena Alkitab ini penting buat kita, ini pegangan hidup kita adik-adik. Nah, kalau kita dari kecil sudah menghafal ayat hafalan, nanti besar, wah kalau ada pelajaran di sekolah kita bisa, saya sudah bisa memang hafal. Karena di sekolah minggu, karena di gereja anak saya sering menghafal ayat hafalan. Nah kalau tugas-tugas di sekolah kecil gitu, karena saya sudah kuat nih otakku saya mengingat. Toh adik-adik, sekarang adik-adik gak boleh malas ya, harus menghafal ayat hafalan. Yang kakak lihat nih biasanya di video, ya bukannya kakak enggak menghargai yang sudah menghafal ya. Tapi kakak mau minta nih, yang lainnya nih mana? Kakak mau lihat lagi wajah-wajah baru yang menghafal ayat hafalan. Jangan lupa di video, oke? Nanti kalau ayat hafalannya dihafal, nanti bantu orang tua untuk menghafal ayat hafalan. Nanti orang tuanya yang akan videokan. Dan videonya nanti dikirim di WhatsApp grup, oke? Oke, sekarang kakak mau buka Alkitabnya di Pengkhotbah. Pengkhotbah tadi itu kan Mazmur. Nah, sekarang kita buka di kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Pendek sekali. Pendek sekali, enggak apa-apa ya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Bunyinya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oke, kita ulang ya. Pelan-pelan adik-adik kita buka Pengkhotbah 3 ayat 11a. Bunyinya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Oke. Kakak tunggu ya minggu depan videonya. Kakak mau lihat nih yang lainnya nih, siapa aja. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Kakak tunggu, kakak lihat. Nanti kita tampilkan di gereja anak minggu depan. Oke? Nah, sekian buat adik-adik untuk ibadah kita untuk minggu ini. Jangan lupa untuk terus dimanapun adik-adik berada, saat adik-adik keluar rumah, jangan lupa terus menjalankan protokol kesehatan ya adik-adik. Tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan, dan menjaga jarak adik-adik. Oke? Oke, saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita baca. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus hari ini sudah mengajarkan kami untuk selalu berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap pertolonganmu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar anak-anakmu ya Tuhan untuk selalu mengucapkan terima kasih untuk semua untuk tiap-tiap orang yang telah menolong mereka. Terima kasih Bapa, berkatilah mereka,
Berkati masa depan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati sekolah mereka, bahkan orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kokoyan pengumuman nah. Nah, pengumuman adik-adik untuk hari Sabtu depan ibadah gereja anak tetap diadakan ya. Nanti bulan depan kita ada ibadah offline atau datang ke gereja ya sekali sebulan. Jadi nanti bulan depan diumumkan ya minggu keberapa. Tapi untuk hari Sabtu masih ibadah online. Jadi adik-adik siapkan hati seperti jam yang sama kita beribadah kepada Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita doa berkat ya. Adik-adik bangkit berdiri semuanya dan kita terima doa berkat. Diberkatilah adik-adik semuanya. Diberkati pertumbuhan rohani dan jasmani adik-adik. Diberkati sekolah adik-adik. Diberkati guru-guru kalian. Diberkati orang tua kita. Diberkati kota kita, diberkati bangsa kita, diberkati kita semuanya. Berkat ini adik-adik terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.